Gak ada makanan lagi. Overconsumption, sebuah kata yang sering kali kita dengar. Tapi praktik ini kerap dinormalisasikan, karena secara tidak sadar kita telah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Henry, menurutmu gimana? Ya, di sini kita akan memaparkan hasil observasi dan analisis terkait para mahasiswa yang tergolong overconsumption. Data yang akan kami tampilkan di sini bukan hanya data hasil observasi kami aja, tapi kami juga ambil data-data dari Kementerian Republik, Goodstats, dan sumber-sumber lainnya. Nah, Abel, beberapa waktu lalu Anda kan melakukan wawancara. Gimana hasil wawancara yang Anda lakukan? Dari wawancara yang udah kita lakuin, hampir semua orang merasa kalau mereka itu boros bukan karena butuh, tapi karena kebiasaan. Biasanya sih aku belinya kalau nggak skincare, makeup, atau nggak barang-barang lucu gitu yang lagi ngetren di sosmed. Kalau misalnya barangnya itu lucu, jadi kayak pengen beli aja gitu. Setiap hari sih, kalau nggak karena promo, karena mager aja. Iya, nyalain semua. Jadi kalau misalkan mau pakai, tinggal langsung aja karena udah nyala. Dan yang buat parah adalah kebanyakan dari mereka juga mengaku kalau mereka nggak kepikiran, apalagi merasa bersalah karena telah melakukan overconsumption. Karena ya, toh kita semua melakukan hal yang sama gitu. Karena semua orang di asrama pada ngelakuin, jadi menurutku normal-normal aja sih. Ada juga kok orang yang ngerjain tugas di laptop sambil nyalain TV itu ada. Mungkin normal, kayaknya semua orang melakukan hal yang sama nggak sih? Mungkin iya, tapi orang-orang juga melakukan hal yang sama kan? Kalau menurut aku ya, selama aku nggak merugikan orang lain dan aku masih mampu gitu ya, aku beli aja. Dan menurut aku ya nggak usah gimana-gimana gitu. Merasa bersalah sih enggak juga sih, apalagi nggak bayar kan. Coba kita mulai dari konsumsi listrik. Banyak dari responden kita yang mengaku kalau mereka sering menyalakan berbagai device sekaligus. Mulai dari laptop, TV, tablet, HP, dan sebagainya. Hal inilah yang jadi concern pemerintah kita belakangan ini. Bahkan tercatat bahwa konsumsi listrik per kapita Indonesia terus meningkat sejak tahun 2017. Yang paling baru ada pada tahun 2023, di mana realisasi konsumsi listrik mencapai 1.285 kWh per kapita. Angka ini meningkat dari 1.173 kWh kapita pada tahun 2022. Wah, banyak juga ya. Padahal pada tahun 2024 itu ada sekitar 40% energi primer yang masih menggunakan batu bara. Angka yang lumayan besar mengingat energi baru yang terbarukan pada saat ini itu baru 14%. Ini udah termasuk bahaya sih sebenarnya kan. Lama-lama tingkat emisi karbon kita bakal makin tinggi. Tapi ya, selain pemakaian listrik, kita juga harus consider nih tentang pemakaian air. Tahun 2022 aja, jumlah air bersih yang disalurkan itu ada sekitar 4,5 miliar meter kubik. Terus di 2023 itu naik jadi sekitar 4,793 miliar meter kubik. Kurang lebih itu naik sekitar 6,4% dalam setahun. Yang paling banyak pakai itu bukan industri besar, tapi justru rumah tangga atau instansi, yang artinya ya orang-orang kayak kita yang dominan menggunakannya. Bahkan dari 67 responden kita, hanya ada satu orang yang mandi itu di bawah 5 menit. Sisanya, udah kayak konser di kamar mandi. Lama banget mandinya. Nah, masalahnya bukan cuma soal air doang. Air itu kan sebelum sampai ke kita harus diproses, disaring, diolah, dijernihkan, dan didistribusikan. Dan pastinya semua proses itu membutuhkan listrik. Jadi semakin kita butuh air, semakin kita boros air, tentunya semakin besar juga energi yang dipakai. Bener banget. Ujung-ujungnya apa? Emisi karbon. Belum lagi kalau penggunaan air tanah berlebihan, dampaknya bisa lebih parah. Contohnya aja penurunan permukaan tanah. Belum lagi kalau bisa sampai bencana. Ya, gawat kan?
Padahal awalnya cuma dari hal kecil kayak mandi kelamaan, keran dibiarkan menyala gitu. Air kita anggap selalu ada. Selain masalah air dan listrik yang bisa aja dialami semua orang, ada kegiatan yang kebanyakan dilakuin sama mahasiswa. Online shopping. Ada data menarik terkait kebiasaan belanja online di Indonesia. Menurut data dari Komdigi, per tahun 2025, hampir sekitar 48% mengaku pernah belanja online minimal sekali dalam sebulan. Lalu ada kelompok kedua, persentasenya sebesar 32%, yang tidak tentu belanjanya dan tidak sesering itu. Dan kelompok lainnya sekitar 17%. Mereka adalah orang yang belanja seminggu sekali. Dan kelompok terakhir sekitar 2%. Mereka adalah kelompok yang belanja setiap harinya. Dan ini bukan cuma soal angka kecil-kecilan aja. Survei yang kita lakukan terhadap kurang lebih 18.000 responden dari total 38 provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan dari responden kita, cuma 19 orang yang ngaku mereka itu jarang belanja online. Sisanya ngakunya pernah at least sekali dalam seminggu mereka belanja online. Dan kalau ngomongin belanja online nih, dampaknya nggak berhenti di checkout doang. Ada jurnal tahun 2025 itu ditulis oleh Syaputra dan Indrawati. Mereka tuh ngelihat langsung ke mahasiswa. Dari 78 responden mereka, 65%-nya ngaku kalau mereka sering belanja online. Yang menarik adalah, dari kebiasaan yang kelihatannya kecil ini, sampah yang dihasilkan dalam 2 minggu aja itu udah 95 gram sampai 2 kg. Kebayang nggak? 1 orang, 2 minggu, jenis sampahnya juga hampir selalu sama. Plastik pembungkus, bubble wrap, kardus. Semua belanja online, ujung-ujungnya ninggalin jejak yang sama. Belum lagi makanan online. Sekali pesan, datang plastik. Sekali pesan, datang styrofoam. Sendok plastik, kantong plastik. Kelihatannya emang sepele sih. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, itu udah bukan sampah kecil lagi. Tapi udah jadi gunung akumulasi. Nah, yang jadi kesalahan kita sekarang tuh sebenarnya bukan borosnya, tapi karena kita nggak pernah mikir kalau ini tuh sebuah masalah. Bahkan ya, beberapa responden baru sadar pas diajak ngobrol dan direfleksiin. Artinya apa? Masalah utamanya itu bukan niat jahat, tapi emang kebiasaan yang dinormalisasi aja. Dan nggak ada ruang buat sadar. Setelah dipikir-pikir sih, iya sih kita lumayan overconsumption dan agak boros. Sebenarnya belum pernah kepikiran sih overconsumption, tapi kalau misalnya dipikir-pikir mungkin overconsumption. Tapi setelah dibahas sih mungkin ada benarnya. Biar gak kebablasan, kita harus mendukung pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal sebagai SDGs ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production. Biar kita bisa mendorong perusahaan dan konsumen untuk lebih sadar akan lingkungan melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Oke, berarti overconsumption di kalangan mahasiswa ini bukan karena kita yang jahat, tapi karena kita terbiasa sampai menormalisasikan hal-hal tersebut. Kalau kebiasaan bisa dibentuk, maka kebiasaan juga bisa dirubah. Nah, kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari itu tentang overconsumption tau. Oh gitu ya? Iya, masa mau kayak gitu terus sih? Jadi aku harus gimana dong? Nah, make the change.